Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok magang 2 akan memaparkan hasil laporan yang telah kami buat. Namun sebelum memasuki penjelasan, sebaiknya kita kenalan terlebih dahulu. Yang terhormat, selaku dosen pengampu Ibu Saumi Setianingrum dan rekan-rekan yang telah mengikuti magang 2. Yang pertama, Indah Nurmalasari. Yang kedua, David KS. Yang ketiga, Mutiara Kaliza Nur Salamah. Yang keempat, Mahmuda. Yang kelima, Murni. Yang keenam, Iza Iman Nur Akbari. Yang ketujuh, Rohim. Yang kedelapan, Nurma. Karena kita sudah kenalan, mari kita lanjut ke penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang pengertian perangkat pembelajaran kurikulum 2013. Nah, perangkat pembelajaran adalah komponen yang harus disiapkan oleh guru sebelum melaksanakan pembelajaran. Dalam KBBI, perangkat adalah alat atau perlengkapan, sedangkan pembelajaran adalah proses atau cara menjadikan orang belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurma. Di sini saya akan menjelaskan mengenai macam-macam perangkat pembelajaran. Yang pertama, kalender akademik. Kalender pendidikan atau akademik adalah manajemen waktu untuk aktivitas belajar mengajar siswa dalam 1 tahun ajaran. Di dalamnya terdiri dari manajemen waktu pembelajaran seperti UAS, UTS, tahun ajaran, minggu belajar efektif, dan hari libur. Yang kedua, PROTA. PROTA adalah singkatan dari program tahunan yang berguna untuk mengetahui batasan dari sebuah materi yang telah ditetapkan sebelumnya dalam tabel program tahunan. PROTA terdiri dari informasi materi pembelajaran dalam rentang 1 tahun. Pembelajaran dalam 1 tahun terdiri dari 2 semester. Dan PROTA dibuat berlandaskan program semester tersebut. PROMES adalah singkatan dari program semester yang berguna untuk mendeskripsikan pemberian materi dalam rentang waktu 1 semester, berlandaskan kompetensi dasar dan standar kompetensi yang sudah dibuat di standar isi. Yang keempat, silabus. Silabus adalah rencana detail mengenai susunan atau urutan mengajar guru yang dibuat dalam kategori tema atau mata pelajaran tertentu. Elemen dari silabus terdiri dari standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator raihan kompetensi, materi atau konten pembelajaran, kuota waktu, penilaian, serta sumber belajar yang dipakai. Silabus juga disebut sebagai rangkuman dari kurikulum, sebab silabus terdiri dari media, target pembelajaran, dan sebagainya. Selanjutnya adalah RPP. RPP adalah merupakan singkatan dari Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. RPP adalah tahapan yang kudu dilalui oleh guru dalam aktivitas pembelajaran kepada siswa. RPP terdiri atas metode, model, instrumen penilaian, dan pelaksanaan evaluasi. Selanjutnya, lembar kerja siswa. Lembar kerja siswa diberikan oleh para guru kepada siswanya agar guru dapat melihat apakah materi yang diajarkan sudah dapat diserap dan diterima baik oleh siswa. LKS dapat berupa buku atau kertas lembaran yang dikerjakan siswa. Selanjutnya, instrumen penilaian. Instrumen penilaian sikap adalah merupakan buku rekap penilaian sikap siswa selama pembelajaran berlangsung. Buku ini hampir mirip dengan buku jurnal harian guru, hanya saja isiannya adalah tentang sikap-sikap siswa ditujukan oleh siswa pada hari itu. Buku selanjutnya, buku materi ajar. Buku ini merupakan penunjang para peserta didik untuk mempelajari hal-hal yang telah diberikan. Para guru disusun dengan cermat agar mudah dipahami. Dalam buku ini dibuat berdasarkan tingkat pendidikan, juga kelas serta mata pelajaran. Selanjutnya, buku absen. Buku absen merupakan buku yang memuat nama lengkap siswa pada suatu kelas. Penggunaan dari buku absen adalah untuk memantau kedatangan siswa di kelas. Selanjutnya, buku jurnal. Buku jurnal merupakan buku yang memuat tentang catatan sikap siswa
pada saat aktivitas pembelajaran dilakukan. Catatan tersebut mulai dari sikap tanggung jawab, kerja kelompok aturan, dan lain-lain. Selanjutnya, buku penilaian. Buku penilaian ini berfungsi untuk mencatat segala informasi dari hasil evaluasi belajar siswa. Selanjutnya, bundel portofolio. Bundel portofolio berguna untuk mengawasi setiap peningkatan yang dilakukan siswa dalam aktivitas pembelajaran. Ini berguna agar siswa bisa mencapai kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Dengan bundel ini, guru bisa mengetahui cara yang baik untuk mengembangkan kemampuan siswa dan bisa memutuskan metode atau model apa yang harus digunakan. Selanjutnya, bank soal. Seperti namanya, bank soal merupakan buku yang terdiri dari himpunan soal yang nantinya diberikan ke siswa untuk mengembangkan daya pikir dan penyelesaian masalah pada aktivitas pembelajaran. Selanjutnya, media. Media adalah salah satu elemen yang penting dalam kesuksesan pembelajaran karena media pembelajaran berguna untuk menunjang materi atau konten pembelajaran. Keputusan dalam memilih media mana yang cocok untuk siswa adalah sebuah tantangan bagi guru dalam mengasah daya analisa dan kreativitasnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perangkat pembelajaran pada kurikulum Merdeka. Yang pertama, modul ajar. Modul ajar adalah dokumen yang berisi tujuan, langkah, dan media pembelajaran, serta asesmen yang dibutuhkan dalam satu unit atau topik berdasarkan alur tujuan pembelajaran atau ATP. Modul ajar serupa dengan RPP atau lesson plan yang membuat rencana pembelajaran di kelas. Yang kedua, ada PROTA atau program tahunan, adalah sebuah rancangan atau gambaran yang dibuat secara sistematis guna mempersiapkan pelaksanaan kegiatan belajar yang efektif dalam lingkungan kelas. Program tahunan termasuk ke dalam program yang wajib dikembangkan dan dipersiapkan oleh seorang guru sebelum mengadakan pengajaran. Program semester. Program semester adalah program yang ditunjukkan untuk siswa yang akan belajar selama satu semester. Program semester sendiri yakni satuan waktu yang digunakan untuk menyelenggarakan program pendidikan yang berlangsung selama 6 bulan. Buku Kurikulum Merdeka. Buku Kurikulum Merdeka adalah buku yang disusun berdasarkan capaian pembelajaran dengan mengusung semangat merdeka belajar. Buku Kurikulum Merdeka diimplementasikan secara terbatas di Kurikulum Merdeka dan SMK Pusat Keunggulan. Dalam Kurikulum Merdeka, pembelajaran akan dikembangkan ke dalam pendekatan pembelajaran, artinya dalam penyusunan jadwal akan menggunakan pembagian waktu per minggu menggunakan mata pelajaran. Rincian minggu efektif. Rincian minggu efektif disusun oleh guru sebagai pedoman dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran dalam satu semester yang meliputi jumlah minggu dalam kegiatan pembelajaran. Kalender pendidikan. Kalender pendidikan adalah pengaturan waktu dalam kegiatan belajar mengajar selama 1 tahun ajaran. Kalender pendidikan mencakup permulaan tahun ajaran baru, waktu pembelajaran efektif, minggu efektif belajar, dan juga hari libur. Dan yang terakhir yaitu asesmen. Asesmen Kurikulum Merdeka memiliki satu fungsi utama, yaitu untuk mengetahui kebutuhan, perkembangan, dan pencapaian belajar siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izainal Akbari, NIM 120100048. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang cara menyusun kalender pendidikan. Yang pertama yaitu melihat kalender pendidikan nasional yang telah dikeluarkan oleh pemerintah sebagai acuan untuk menentukan kalender pendidikan pada masing-masing satuan pendidikan. Yang kedua yaitu menentukan minggu efektif, libur tengah semester, libur antar semester, serta libur tahun dengan acuan jumlah yang telah ditetapkan akhir. Yang ketiga yaitu menyesuaikan kalender dengan keadaan hari-hari libur, libur umum maupun libur agama. Yang keempat yaitu menentukan periode efektif pembelajaran dengan mempertimbangkan hari-hari yang akan tersita untuk kegiatan-kegiatan pengembangan diri, baik ekstrakurikuler maupun bimbingan dan konseling terpadu. Yang kelima, yaitu menentukan bobot dan alokasi hari-hari pembelajaran efektif setelah disesuaikan dengan hari efektif fakultatif. Misalnya, hari-hari pembelajaran di bulan Ramadan serta hari libur fakultatif, misal libur awal puasa dan libur hari raya.
Yang keenam yaitu merekap kalender pendidikan selama 1 tahun penuh, atau dapat pula ditambah kalender pendidikan per semester dan per bulan dengan rapi dan telah diteliti oleh tim perumus kalender pendidikan. Selanjutnya yaitu ada bagian B, cara menyusun program tahunan. Pertama, mendaftar kompetensi dasar pada setiap unit berdasarkan pemetaan kompetensi dasar per unit yang telah disusun. Kedua, mengisi jumlah jam pelajaran setiap unit berdasarkan hasil alokasi waktu yang telah disusun. Ketiga, menentukan topik bahasan untuk setiap kompetensi dasar. Terakhir, yang keempat yaitu membagi habis jumlah jam pelajaran efektif dalam 1 tahun ke semua unit pelajaran dan semua jenis ulangan berdasarkan pengalokasian waktu yang telah terdapat dalam hasil analisis alokasi waktu yang telah disusun. Cara menyusun program semester. 1. Mengisi kompetensi dasar atau KD pada setiap unit berdasarkan pemetaan kompetensi dasar per unit yang telah disusun. 2. Mengisi indikator sesuai dengan kompetensi dasar. 3. Mengisi materi pokok. 4. Mengisi jumlah jam pelajaran setiap unit berdasarkan hasil analisis alokasi waktu yang telah disusun. 5. Membagi jumlah jam pelajaran efektif dan sesuai 1 semester. Kemudian bagian D, cara menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Di sini ada 7. Yang pertama, mengkaji silabus. Yang kedua, mengidentifikasi materi pembelajaran. Yang ketiga, menentukan tujuan. Yang keempat, mengembangkan kegiatan pembelajaran. Yang kelima, penjabaran jenis penilaian. Yang keenam, menentukan alokasi waktu. Dan yang ketujuh, menentukan sumber belajar. Dalam pengembangan instrumen tes agar dihasilkan instrumen yang valid dan berkualitas, terdapat langkah-langkah pengembangan sebagai berikut. Yang pertama, menentukan tujuan. Tujuan yang ditentukan dalam hal ini mempunyai 2 dimensi, yaitu tujuan pembelajaran. Dimensi yang pertama ini merujuk pada berbagai macam ranah dan subranah yang menjadi tujuan pembelajaran selama jangka waktu tertentu. Jika tujuan itu telah dirumuskan sebelumnya seperti dalam satuan pelajaran, langkah-langkah penentuan tujuan ini berarti memilih tujuan pembelajaran khusus atau TPK yang telah diupayakan untuk dicapai dalam proses pembelajaran untuk dijadikan objek pengukuran dan kriteria keberhasilan dalam penilaian. Kemudian yang kedua, tujuan dilaksanakannya evaluasi. Evaluator harus mengetahui tujuan evaluasinya secara jelas. Misalnya, apakah untuk formatif, diagnostik, selektif, ataukah sumatif. Dengan tujuan evaluasi yang berbeda, meskipun dengan ruang lingkup dan ranah materi yang sama, instrumen yang dikembangkan juga berbeda. Kedua adalah pembentuk penyusunan kisi-kisi. Kisi-kisi ini dibuat untuk merumuskan setepat mungkin ruang lingkup dan tekanan tes dan bagian-bagiannya, sehingga perumusan tersebut dapat menjadi petunjuk yang efektif bagi si penyusun tes. Nah, langkah-langkah pembuatan kisi-kisi tes adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentukanlah jumlah butir-butir yang akan dibuat dalam satu tes, beberapa objektif dan beberapa subjektif. Penentuan jumlah butir ini dengan mempertimbangkan banyaknya materi waktu yang tersedia untuk mengerjakan tes tersebut. Yang kedua, buatlah tabel dan matriks 2 arah, kolom untuk kemampuan berpikir dan baris untuk pokok bahasan. Yang ketiga, distribusikan butir-butir tes tersebut ke dalam baris atau kolom secara proporsional dengan mempertimbangkan karakteristik bidang studi dan fokus serta urgensi pokok bahasan atau kemampuan berpikir tertentu. Ketiga adalah penulisan soal, di mana penyusun instrumen tes tersebut menuliskan soal yang disediakan kepada peserta didik. Setelah ditulis soal, langkah yang keempat adalah ditelaah. Setelah menulis soal tersebut, kita sebagai penyusun instrumen tes tertulis menelaah kembali apakah sudah sesuai dengan langkah-langkah yang sudah ditentukan. Kemudian yang terakhir, revisi. Mencontohkan indikator soal yang menggunakan stimulus. Indikator yang pertama, disajikan permasalahan konteks dunia nyata yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel.
Peserta didik dapat menentukan model matematika dari permasalahan tersebut. Indikator yang kedua yaitu peserta didik dapat menentukan model matematika permasalahan konteks dunia nyata yang berkaitan dengan sistem persamaan linear tidak variabel. Nah, di situ sudah ditandai dengan nomor-nomornya. Keterangannya, jika yang ditandai nomor 1 itu adalah kondisinya atau stimulusnya. Yang ditandai dengan nomor 2 itu audiens atau peserta didik. Yang ketiga itu behavior atau perilaku yang diukur, proses kognitif.